Video. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman SDN 2 Jagung dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Selamat Riyadi SPG NPD. Pada kesempatan kali ini saya izin menyampaikan adalah tugas dari saya itu rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek. Ini adalah dari program PKG PJOK yang sudah saya laksanakan beberapa bulan. Nah, ini tugas selanjutnya. Izinkan saya untuk menyampaikan Bapak Ibu rekan SD Negeri 02 Jagung. Bisa next? Judulnya adalah Bangun Jiwa dan Raganya Menuju Gaya Hidup Berkelanjutan SD Negeri 02 Jagung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekawang. Next. Latar belakang dalam menghadapi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim dan pencemaran sangat penting untuk menanamkan kesadaran tentang gaya hidup berkelanjutan pada anak-anak sejak dini. SD Negeri 02 Jagung berkomitmen untuk menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau PBB sebagai metode untuk mengajarkan siswa mengenai berkelanjutan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang cara menjaga lingkungan, mengembangkan keterampilan praktis dalam pengelolaan sampah, dan mendorong keterlibatan seluruh komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, dan orang tua dalam praktek berkelanjutan. Dengan pendekatan ini diharapkan siswa SD Negeri 02 Jagung dapat menjadi generasi yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Next. Tujuan program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, program ini bertujuan mengembangkan keterampilan praktis siswa dalam pengelolaan sampah dan menggunakan sumber daya dengan bijak. Melalui keterlibatan aktif guru, siswa, dan orang tua, diharapkan seluruh komunitas sekolah dapat berpartisipasi dalam praktek berkelanjutan. Akhirnya, program ini ingin membentuk karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan, menjadikan mereka agen perubahan yang positif di masa depan. Next. Capaian yang diharapkan adalah 1. Memahami materi yang baik, memperoleh nilai memuaskan dan menguasai keterampilan baru. Dalam karir, mendapatkan promosi, menyelesaikan latihan, dan mencapai target kerja. Dalam proyek, menyelesaikan proyek tepat waktu, memenuhi tujuan yang ditetapkan, dan meningkatkan kualitas hasil kerja. Dalam pengembangan pribadi, menjaga kesehatan, pengembangan kebiasaan baik, dan mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Next. Langkah-langkahnya adalah 1. Tentukan tujuannya. Apa yang ingin kita capai dalam kehidupan siswa dalam di sekolahnya. 2. Membuat rencana. Rencanakan langkah-langkah yang diperlukan. Itu langkah-langkahnya itu ditulis dulu, rencananya apa dulu. Oke, lanjut. Laksanakan. Kerjakan sesuai dengan rencana. Jadi kita udah membuat tujuannya, terus yang kedua buat rencana, yang ketiga itu dilaksanakan. Yang keempat, pantau kemajuan, cek perkembangan progres kita secara berkala ya.
Nanti cek progres perkembangan siswa antara berkala. Berarti 1 tahun, 2 tahun itu ada progres nggak perkembangannya anak peserta didik kita. Yang selanjutnya, yang kelima, evaluasi yang sesuaikan. Tinjau hasil dan rubah rencana jika perlu. Jadi kita ada perkembangan, terakhir itu ada evaluasi. Jika ada anak yang kurang berhasil, kita harus merubahnya. Oh, gini yang terbaik. Kalau rencana kita seperti ini tidak ada progres, itu bisa kita ganti. Kayak gitu ya. Ya, lanjut next. Hasil yang diharapkan: 1. Memahami materi pembelajaran dan mendapatkan nilai baik. 2. Mendapatkan promosi atau meningkatkan keterampilan. Selanjutnya, menyelesaikan program tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Jadi kita itu nanti ada waktunya misalnya diberi durasi itu 2 bulan. Jadi kita 2 bulan itu harus ada proyek dan hasilnya itu ada memuaskan. Terus 4, menjaga kesehatan dan membentuk kebiasaan baik. Jadi kalau sudah kita ada hasil, itu berarti kita jaga kesehatannya masing-masing, dan itu adalah suatu kebiasaan para siswa. Nanti itu kebiasaan yang baik, ya. Itu ada. Terus yang terakhir itu menjaga kesehatan. Ya, next, lanjut. Baik, selanjutnya adalah struktur program. Struktur program itu adalah yang pertama kita menentukan judul program. Judul programnya apa? Nama diterakan di atas dan deskripsi singkat. Nggak usah panjang-panjang, yang penting singkat, jelas, dan tepat. Yang kedua adalah tujuan. Tujuannya apa? Apa yang ingin kita capai? Jadi kita itu ada progres yang ingin kita capai itu apa? Misalnya kita ada lompat jauh, kita progresnya anak itu harus lompat jauhnya itu harus sejauh mungkin. Terus sasaran siapa yang terlibat atau diuntungkan. Jadi sekolah misalnya mengirimkan anak siswa itu ingin menjadi salah satu perwakilan dari SD Negeri 2 Jagung, itu maju 1 misalnya, itu harus dilibatkan. Misalnya lompat jauh, berarti anaknya itu ikut lompat jauh. Terus kegiatannya, langkah-langkah utama, lanjut jadwal, waktu pelaksanaan waktu harus ditentukan kapan. Itu yang tadi udah saya jelaskan, durasinya misalnya 2 bulan, itu berarti terakhir 2 bulan itu apa? Itu harus kita sudah siap semuanya, sudah ready dan sudah bisa kita angkat anak peserta didik itu. Kelima, sumber daya. Sumber daya apa? Apa yang dibutuhkan? Para siswa itu membutuhkan apa? Jadi sekolahan itu memfasilitasi anak tersebut. Misalnya kita butuh lompat jauh tadi, itu kita fasilitas ada baknya dan pasirnya kayak gitu ya. Contohnya seperti itu. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi itu cara mengukur keberhasilan. Cara mengukur keberhasilan anak itu bisa dilihat dengan kompetensi anak. Misalnya anak tersebut itu bisa pertama 1 meter, ya. Nanti ditambahi 1 meter lagi. Nah, anak tersebut itu udah melakukan berarti 2 meter itu. Apakah anak tersebut itu mampu apa tidak? Lah, itu cara mengukurnya sedikit demi sedikit. Next. Ya, rekan sejawat dalam komunitas belajar, memberikan dukungan, menyemangati dan membantu salah satu sama lain. Berarti itu sesama rekan sejawat itu antara guru kelas, kepala sekolah,
guru olahraga, terus guru agama, dan yang ada di SD Negeri 02 Jagung itu saling menyemangati dan membantu apa kebutuhan peserta didik itu. Yang kedua, berbagi pengetahuan, mengajar dan bertukar informasi. Bila ada misalnya ada guru kelas yang ada punya informasi terbaru, tolong sampaikan kepada yang bersangkutan, guru yang bersangkutan. Yang ketiga selanjutnya adalah bekerja sama, mengerjakan tugas dan proyek bersama. Saya kira jelas itu ya. Terus memberi umpan balik, berarti memberikan saran dan masukan. Jelas, sepertinya sudah jelas. Next. Ada pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. 1. Fasilitas sekolah memiliki ruang kelas. Jelas itu punya ruang kelas. Terus fasilitas yang memadai. Ya, itu contohnya itu yang memadai. Misalnya kita guru PJOK, kita memang ada minimal itu ada fasilitas lapangan, ya, walaupun itu bukan milik sekolah, bisa lapangan desa kayak gitu. Terus guru yang berkompeten dan berkualitas. Ya, kita berkompeten itu kita tidak kita berlomba-lomba itu bukan, ya. Ini kompeten itu berarti berbagi informasi. Terus rasio jumlah guru sesuai dengan jumlah murid. Jumlah guru sesuai dengan jumlah murid. Ya, keempat kurikulum relevan dan terkini. Berarti kita harus mengikuti kurikulum relevan. Yang terkini adalah kalau kita di Kabupaten Pekalongan itu menggunakan kurikulum Merdeka, ya kita semua menggunakan kurikulum Merdeka. Dukungan khusus, ada dukungan untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Sumber daya tambahan, sekolah menyediakan sumber daya tambahan seperti bimbingan konseling. Berarti kalau ada siswa yang merasa dibully atau kurang enak di sekolahan, ditanyain, kamu kenapa di sekolah kok tidak semangat, itu bisa ke bimbingan konseling, ya. Terus penilaian, sistem penilaian siswa efektif. Penilaiannya efektif itu ya apa yang peserta didik itu yang dilaksanakan itu yang efektif. Terus keterlibatan orang tua itu terlibat dalam proses pendidikan. Jadi kalau kita di rumah itu tanggung jawab orang tua, di sekolahan itu tanggung jawab guru. Next. Kurangnya waktu. Tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dengan menyeluruh. Berarti kalau misalnya di sekolah itu hanya beberapa jam, itu yang lebih banyak, waktu yang lebih banyak efektif itu di sekolah di rumah, ya. Berarti orang tua lebih mengevaluasi peserta didik itu di rumah lebih lama. Ya, lanjut, data tidak akurat, data yang tidak lengkap atau salah. Ya, ini mungkin sudah jelas. Terus lanjut, kurangnya dukungan, pihak terkait tidak terlibat dan tidak mendukung, metode tidak tepat, kesulitan dalam memilih cara evaluasi yang sesuai, komunikasi hasil, kesulitan dalam menjelaskan hasil evaluasi yang jelas, presentensi terhadap perubahan, penolakan untuk melakukan perbaikan berdasarkan hasil. Next. Ya. Selanjutnya adalah tentukan tujuan. Apa yang kita dinilai? Apa yang ingin kita dinilai? 2. Tentukan kriteria, apa standar dan atau indikator penilaiannya. Terus kumpulan data, bagaimana cara mengumpulkan informasi, misalnya survei atau wawancara. Terus
Selanjutnya analisis data, apa hasilnya dan bagaimana hasil dibandingkan dengan kriteria. Terus selanjutnya laporkan hasil, bagaimana hasil evaluasi akan disampaikan. Yang terakhir tindak lanjut, apa langkah selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi. Next. Ya, kita di sini sudah mencapai refleksi. Refleksi kita adalah proses penting untuk memahami dan memperbaiki pengalaman atau tindakan yang telah dilakukan. Pertama, tinjau apa yang telah terjadi dan apa yang telah dilakukan. Selanjutnya, evaluasi hasil dengan melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dari situ, identitas pelajaran yang bisa dipelajari termasuk kekurangan, kekuatan atau area yang diperbaiki, rencanakan perubahan untuk masa depan berdasarkan temuan tersebut. Terakhir, catat hasil referensi untuk referensi di kemudian hari, sehingga kita terus bisa berkembang dan membuat perbaikan yang diperlukan. Next. Terima kasih, mungkin saya sudah menyampaikan dari beberapa hal yang tadi sudah sampaikan. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di rekan-rekan guru dan kepala sekolah SD 02 Jagung, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.